Terima kasih rekan-rekan media. Sebelum saya memulai pemaparan mengenai isi materi memori banding kita, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Tom Lembong. Kemarin kebetulan saya bersama Bu Siska menjemput Pak Tom Lembong. Beliau dalam keadaan sehat dan pada kesempatan tersebut beliau cukup kaget setelah mendengar informasi dari kami bahwasanya masyarakat semua mendukung Pak Tom Lembong. Dalam konteks kasus ini, mereka semua mensupport, yaitu Pak Tom Lembong mengucapkan banyak terima kasih dan beliau minta disampaikan salam khusus kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang terus meliput dan menyuarakan kebenaran sesuai dengan isi persidangan. Jadi tidak ada tidak ada sebuah informasi yang miss apa yang terjadi dalam fakta di ruang sidang dengan apa yang tersampaikan ke masyarakat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ada banyak kejanggalan dalam pertimbangan majelis hakim terhadap dalam menilai fakta-fakta persidangan. Ya, yang pertama, dalam unsur setiap orang, Pak Tom Lembong ini tadi sudah dijelaskan dia melaksanakan perintah jabatan selaku Menteri Perdagangan. Selaku Menteri Perdagangan, beliau punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah mengatur masalah importasi. Di antaranya dalam pangan itu adalah gula. Itu kewenangannya ada di Menteri, yaitu Menteri Perdagangan. Nah, kenapa dipertanyakan ketika dia melakukan impor harus koordinasi dengan menteri lain? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Lantas apa kewenangan menteri ketika dia harus tunduk pada sebuah rapat koordinasi? Berdasarkan fakta persidangan, rapat koordinasi itu bukan ketentuan hukum. Itu satu. Yang kedua, rapat koordinasi itu hanya sebatas koordinasi terbatas saja, bukan dalam rangka memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan menteri. Jadi menteri itu sudah punya kewenangan tanpa harus rakor. Yang ketiga, bahwa yang dibutuhkan rekomendasi untuk importasi gula itu terkait gula industri. Makanya dibutuhkan rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong saat itu adalah penugasan. Untuk apa? Untuk konsumsi, bukan untuk industri. Ini kesalahan fatal yang pertama dalam membuat pertimbangan. Jadi di Februari 2016 kita sudah membuktikan dalam persidangan itu salah satu perusahaan yang direksinya jadi terdakwa bersama Pak Tom Lembong itu dia punya surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu di Februari 2016. Ya, artinya apa? Artinya kalau untuk gula industri tentu akan ada rekomendasi dari Dirjen Agro Kementerian Perindustrian. Yang persetujuan impor diberikan Pak Tom ini adalah dalam rangka pemenuhan penugasan untuk konsumsi. Ini dua hal yang berbeda. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua adalah mengenai persetujuan perpanjangan untuk operasi pasar. Kita harus melihat kembali kondisi pada saat 2015. Itu ada El Nino, di mana musim panen itu terganggu. Itu fakta. Yang kedua, bahwa pada saat itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Dodi tadi, stok gula surplus itu surplus untuk 3 bulan. Risalah rapat Rakortas 12 Mei itu ada 12 atau 13 halaman. Jangan dibaca hanya halaman ketiga yang menyatakan surplus. Dibaca juga halaman selanjutnya. Bahwasanya surplus itu surplus untuk 3 bulan, bukan surplus untuk sampai bulan Desember. Ya, pada faktanya persetujuan impor pertama kali yang diberikan Pak Tom Lembong itu adalah Oktober 2015 untuk mengganti gula milik PT Angels Product yang dipinjam oleh Inkopkar untuk pelaksana tugas operasi pasar. Itulah karena minjem. Nah, operasi pasar ini perintah presiden. Ya, tolong turunkan seluruh kebutuhan pangan di level masyarakat. Salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan operasi pasar. Di poin ini saja pertimbangan hakim sudah fatal ketika menyatakan ini adalah
kapitalis. Ini kan ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa ini dikatakan kapitalis? Gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ali tadi ya, pemahaman kapitalisnya perlu ditinjau kembali lah. Gitu. Setelah memberikan persetujuan di bulan 2015, stok akhir 2015 atau stok awal 2016, gula kita hanya 840.000 ton. Berdasarkan keterangan ahli di pengadilan, stok ideal agar harga itu baik di masyarakat, murah di masyarakat, dan tidak terjadi kelangkaan stok, itu stok minimal adalah 1,25 juta ton per tahun di awal tahun atau buffer stok. Ya, ini sudah kita sampaikan. Ini adalah pendapat ahli yang sama sekali tidak dikutip oleh hakim. Ya. Selanjutnya adalah kenapa tidak menugaskan atau memerintahkan BUMN? Ini poin ketiga. Pertama, penugasan itu tetap dilaksanakan dan ditujukan kepada BUMN, yaitu adalah PT PPI. Kenapa PT PPI? Karena berdasarkan rakortas di bulan Mei dan di bulan Desember itu disepakati PT PPI yang melaksanakan penugasan. Berdasarkan Perpres 71 dalam melaksanakan penugasan untuk pemenuhan pangan dan stok gula nasional itu dibolehkan PT PPI atau BUMN itu bekerja sama dengan pihak swasta. Ya, jadi tidak harus BUMN. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah BUMN gula kita mampu melaksanakan penugasan? Sudah terbukti PT RNI dan PT PN itu ketika mendapat penugasan 200.000 ton pengadaan gula itu hanya mampu 57.000 ton. Sebagai seorang menteri yang cerdas dan bertanggung jawab, hal yang wajar ketika Pak Tom Lembong ini tidak lagi melanjutkan penugasan penunjukan kepada PT PN dan PT RNI. Ini logika dasar dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Karena gagal dari 200.000 ton hanya mampu 57.000 ton. Dan itu pun 57.000 ton harganya bukan 8.900. Itu harganya sudah di 11 sampai 12.000. Ini fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan sama majelis hakim sebagai fakta material. Setelah PT PPI ditugaskan, mereka bekerja sama, ya kan? Nah, dalam bekerja sama ini juga fakta persidangan diabaikan oleh majelis hakim, yaitu apa? Yaitu bahwasanya 8 perusahaan ini seolah-olah direkayasa, seolah-olah ditunjuk, seolah-olah diatur oleh Pak Tom Lembong. Padahal fakta persidangan ini tidak ada yang menyatakan hal demikian. Bahkan ke-8 perusahaan swasta tersebut yang menjadi terdakwa itu kita konfirmasi, kita tanya satu-satu, apakah ada yang kenal baik secara langsung ataupun tidak langsung atau berkomunikasi dengan Pak Tom, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun memberi sesuatu kepada Pak Tom baik secara langsung ataupun tidak langsung pada saat sebelum menjabat, pada saat beliau menjabat, pada saat beliau setelah menjabat, itu semuanya confirm tidak.